Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmarul Fajari, Prodi FISIP Ilmu Politik UIN Araniri, NIM 210801054. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang komunikasi politik. Baik. Definisi komunikasi politik menurut para ahli. Aristoteles menyebutkan model klasik ini lebih berorientasi kepada pidato, terutama pidato yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, dan disebut juga model retorasi atau memujuk. Definisi model komunikasi politik Harold Laswell menyatakan ungkapan bahwa komunikasi berupa ungkapan-ungkapan verbal yang terdiri dari 5 ungkapan, yaitu siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan akibat apa yang akan muncul, dan dipandang persuasi, meyakinkan orang lain. Kemudian ada 7 unsur-unsur terbentuknya komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator, source, dikutip dari buku Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik 2017, karya Yeti Oktarina dan Yudi Abdullah, mengatakan komunikator atau sumber adalah pengirim pesan dalam proses komunikasi. Istilah lain dari komunikator ialah sender, encoder, source, atau pengirim pesan. Komunikator bisa berupa perorangan ataupun lembaga yang bertindak sebagai pengirim pesan. Yang kedua, pesan, message. Menurut Hafid Kanghara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016, pesan dalam proses komunikasi dimaknai sebagai sesuatu yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Pesan bisa disampaikan secara tatap muka atau lewat media komunikasi seperti telepon, surat, dan lainnya. Isi pesan sangat bervariasi, ada yang sifatnya informatif, menghibur, dan nasihat. Namun ada pula pesan yang berisikan propaganda. Yang ketiga, saluran atau media, channel. Media yang dimaksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Beberapa contoh media yang sering dipakai dalam proses komunikasi ialah panca indera dan alat komunikasi, seperti surat, telepon, dan telegram. Selain itu, media dalam proses komunikasi juga bisa dimaknai sebagai media cetak, media elektronik, dan media daring yang menjadi perantara penyampaian pesan komunikasi. Yang keempat, penerima atau komunikan, receiver. Komunikan adalah sasaran penyampaian pesan oleh komunikator. Komunikan bisa berupa perorangan, kelompok, partai, bahkan negara. Penerima merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena menjadi sasaran dari komunikasi. Apabila pesan tidak diterima komunikan, akan timbul permasalahan yang sering menuntut adanya perubahan, entah dari komunikator, pesan, atau media. Yang kelima, akibat atau pengaruh, efek, adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada sisi pengetahuan, sikap, maupun tingkah laku individu atau kelompok orang. Oleh sebab itu, efek atau akibat pengaruh dapat juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada sisi pengetahuan, sikap, serta tindakan seseorang akibat penerimaan pesan. Yang keenam, umpan balik, feedback. Umpan balik bisa muncul dari pengaruh pesan yang ditimbulkan, namun juga bisa muncul dari unsur komunikasi lainnya, yakni pesan dan media. Yang ketujuh, lingkungan. Unsur komunikasi ini terdiri dari sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor lingkungan bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, dimensi psikologis, dan dimensi waktu. Lingkungan fisik berarti proses komunikasi hanya bisa berjalan lancar tanpa rintangan fisik, misalnya geografis. Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi, serta politik yang bisa menjadi kendala dalam proses komunikasi. Contohnya bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan status sosial. Dimensi psikologis merujuk pada pertimbangan
kejiwaan dalam komunikasi. Contohnya menghindari kritik yang bisa menyinggung perasaan lawan bicara. Dimensi waktu adalah situasi yang tepat untuk berkomunikasi. Banyak proses komunikasi yang tertunda karena pertimbangan waktu seperti musim dan cuaca. Nah, dari ketujuh unsur komunikasi ini berperan sangat penting dalam membangun proses komunikasi yang berhasil dan baik. Tanpa salah satu unsur, proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, unsur-unsur terbentuknya komunikasi. Nah, terus apa fungsi komunikasi? Selain tujuan, fungsi komunikasi juga memberikan manfaat yang baik bagi kita. Adapun fungsi komunikasi diantaranya ialah seperti berikut: untuk menyampaikan informasi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Ada sebagian sebagai bentuk interaksi dengan orang lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lain atau sharing. Pengisi waktu luang misalnya dengan berbicara via telepon, chattingan, sosial media, video call, dan sebagainya. Sebagai cara untuk memujuk dan mempengaruhi orang lain, biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Untuk dapat mengenal diri sendiri, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Sebagai hiburan, misalnya ketika Anda sering jenuh kemudian menghubungi teman jauh untuk sekadar ngobrol santai, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Untuk mempelajari situasi yang terjadi, mengubah sikap maupun perilaku, mengawasi serta melakukan penilaian atas sesuatu kegiatan. Sangat banyak fungsi dari komunikasi tersebut. Kemudian definisi komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, itu pengertian dari definisi komunikasi. Selanjutnya ada teori komunikasi. Itu ada 6. Yang pertama, teori komunikasi politik. Teori jarum suntik berpendapat khalayak sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan melalui komunikasi khalayak. Terlena seperti kena bius melalui jarum suntik sehingga tidak bisa memiliki alternatif untuk menentukan pilihan lainnya kecuali yang disiarkan media. Teori ini dikenal dengan sebutan teori peluru. Nah, kemudian teori kepala batu menolak teori jarum suntik. Jarum suntik tadi maksudnya media menembak melalui komunikasi khalayak, dan khalayak seperti kena bius yang tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi tersebut setelah ditembakkan. Nah, di teori kepala batu ini berbeda pula. Menolak teori jarum suntik peluru dengan alasan jika sesuatu informasi ditembakkan ke media, mengapa khalayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari tembakan informasi itu? Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu ada kemampuan untuk menyeleksi yang berasal dari luar dan tidak direspon begitu saja. Khalayak memiliki hak untuk memilih informasi yang mereka perlukan, yang tidak mereka perlukan. Selanjutnya, teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini diperkenalkan oleh Albert Bloomer pada tahun 1974 lewat bukunya The Uses of Mass Communications. Banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku para konsumen. Bagaimana mereka menggunakan media untuk mencari informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Dalam praktik ini, teori ini banyak digunakan oleh para politisi. Misalnya, Blinken dalam mempelajari cara dapat Kennedy dengan jeblos Bush dalam pemilihan presiden Amerika 1942. Kemudian teori lingkar kesunyian, spiral of silence theory atau teori spiral keheningan pertama kali dikenalkan oleh Elizabeth Noel Neumann 1970-an.
Dalam penelitian ini, Neumann menyatakan bahwa media mempengaruhi opini publik. Pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik yang secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas. Secara sederhana, teori spiral keheningan menggambarkan kondisi psikologis manusia ketika kita berbeda dengan orang lain atau rasa takut dan enggan untuk berdiri sendiri di tengah pendapat yang berbeda. Kalau kalian sendiri bernikah untuk tetap tampil beda dan menjadi minoritas. Cultivation theory menjelaskan atau teori penanaman menjelaskan bahwa paparan secara berulang ke media dari waktu ke waktu memengaruhi persepsi realitas seseorang. Teori ini berasal dari George Gardner pada tahun 1960-an dan hingga saat ini paling sering diterapkan pada audiens televisi untuk menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap dunia nyata menjadi cerminan dari pesan paling umum yang dikemukakan oleh televisi. Berikutnya, agenda setting adalah sebuah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik. Teori ini pertama diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Profesor Maxwell Combs and Donald Shaw. Dari agenda setting menciptakan public awareness, kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, dengar, dibaca, dan dipercaya di media sosial. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi politik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.